Sobat Jurnalistik, kembali lagi di Ojustik, obrolan jurnalistik asik. Teman-teman Ojustik, sekarang kita akan membahas mengenai PPKS bersama Mbak Aul. Halo Mbak Aul. Halo, Gimana nih kabarnya? alhamdulillah baik. Ya, perkenalkan nama saya Septriana Aulia, biasa dipanggil Aulia. Di sini saya sebagai anggota dari Satgas PPKS dari perwakilan mahasiswa, seperti itu. Baik. Gimana nih kesibukannya Mbak Aul akhir-akhir ini? Ya, kalau terkait dengan kesibukan saya akhir-akhir ini ya, di seputaran kampus aja. Kayak di BEM, terus kemudian saya juga sebagai Menteri Mapala, jadi juga di Mapala seperti itu. Mbak Aul sendiri di Satgas PPKS itu sebagai apa ya, kalau boleh tahu? Ya, untuk saya di Satgas PPKS itu sebagai anggota, di mana saya dan dua teman saya, ada Mbak Amira sama Mas Rido, itu sebagai perwakilan dari mahasiswa. Karena untuk Satgas PPKS sendiri itu terdiri dari dosen, kemudian karyawan, dan mahasiswa. Dan untuk perwakilan dari mahasiswa itu ada 3, yaitu saya, Mbak Amira, dan Mas Rido. Baik. Mungkin teman-teman jurnalistik ini belum tahu sih apa itu PPKS. Mungkin Mbak Ul bisa menjelaskan dari PPKS itu sendiri. Ya, untuk Satgas PPKS itu singkatannya ya sebenarnya itu adalah singkatannya dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, seperti itu. Nah, terkait dengan Satgas PPKS itu juga sebenarnya nggak hanya di kekerasan aja, tapi terkait dengan kasus bullying, kemudian eh, kasus-kasus pencemaran nama baik yang biasa sering terjadi di kampus, seperti itu. Baik. Mungkin teman-teman bisa lebih mengenal lagi ya PPKS itu apa, seperti apa. Baik Mbak, untuk guna atau fungsi dari PPKS sendiri itu bagaimana ya Mbak Ul? Ya, untuk fungsi atau guna dari PPKS ya, tidak jauh-jauh dari namanya ya, Satgas PPKS. Jadi untuk pencegahan kasus pelecehan seksual, bullying, ataupun kasus-kasus lain yang memang membuat si korban itu menjadi trauma. Mungkin alasan dibentuknya Satgas PPKS sendiri di universitas-universitas itu apa ya Mbak Ul? Ya, untuk alasannya yang pertama jelas ini adalah mandat dari Menteri Pendidikan, yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021 terkait dengan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, karena maraknya kasus pelecehan seksual, bullying yang mengakibatkan si korban itu trauma kemudian sampai bunuh diri, seperti itu. Nah, itu juga sebenarnya sering terjadinya itu di univ-univ besar ya, seperti ya yang teman-teman tahu lah univ besar itu apa aja, seperti itulah. Kemudian dari Kemendikbud itu menurunkan atau memandatkan untuk membuat satuan tugas yang terkait dengan pencegahan uh, pelecehan seksual. Oke. Mungkin dari target Satgas PPKS itu apa sih target sendiri? Ya, untuk targetnya yang jelas adalah mahasiswa, seperti itu. Karena ketika tidak ada Satgas PPKS, itu dari mahasiswa yang di situ notabene adalah korban, mereka itu akan bingung ataupun menghadapi masalahnya sendiri. Sedangkan kasus-kasus semacam itu bisa mengakibatkan ya trauma, kemudian sampai bunuh diri, seperti itulah. Harapannya dengan adanya Satgas PPKS, jadi nanti untuk teman-teman yang merasa dibully, kemudian di situ ada tindakan pelecehan seksual, itu bisa melaporkan di Satgas PPKS, dan nanti dari kita untuk membantu terkait dengan penyelesaian masalah tersebut. Karena juga apa ya, akhir-akhir ini juga banyak terjadi untuk kasus semacam itu ya, seperti yang sekarang lagi viral, yang
mahasiswa kedokteran Undip. bunuh diri Iya, ya, seperti itu salah satu karena apa ya, dia itu menyimpan masalahnya sendiri sendiri. dan dia tidak tahu mau cerita kemana di kampus. Mungkin karena bisa saja mungkin teman-temannya apa, tidak bisa diajak cerita ataupun dia sedang ada masalah dengan Temannya. temannya dan akhirnya ceritanya ke Ke bapaknya, padahal bapaknya kan nggak tahu apa-apa dan secara tidak bisa menyelesaikan dalam apa, lingkup kampus kampus, dan ya, akhirnya sampai terjadi bunuh bunuh diri. diri. Nah, di situ salah satu apa ya, tugas dari Satgas PPKS seperti itu. Baik, dari mungkin cara kerja Satgas PPKS sendiri itu gimana sih, Mbak? Semisal kan tadi dari kasus bunuh diri itu mungkin korbannya merasa takut semisal kalau kita melaporkan atau mungkin ada nggak sih kayak perlindungan dari Satgas PPKS sendiri untuk, eee, data diri korban gitu loh, biar pembuli itu nggak tahu gitu. Kadang kan rasanya mungkin agak takut buat Iya, mengasih tahu ke takut diancam. iya, begitu. Itu ya, terkait dengan identitas pelapor atau identitas korban itu dari Satgas PPKS memang tidak di-publik, seperti itu. Nah, kemudian untuk kerjanya yang pertama yaitu ada pendidikan, kemudian sosialisasi dan penanganan kasus. Seperti di Universitas Putra Bangsa itu juga pernah ada terkait dengan sosialisasi pendidikan pencegahan kekerasan seksual yang kemarin juga sebenarnya baru dilaksanakan Oh, waktu ya tahun 2024 juga, waktu itu awal bulan yang di Aula Universitas Putra Bangsa. Nah, itu salah satu bentuk kerja dari Satgas PPKS, PPKS, kayak masuknya di pendidikan dan sosialisasi. sosialisasi. Kemudian yaitu setelah adanya pendidikan kan diharapkan bahwa warga masyarakat kampus itu sadar akan eh, apa ya, terkait dengan pelecehan Pelecehan seksual seksual. seperti itu. Baik, untuk semisal kayak mengadakan seminar sendiri itu kalau di Universitas Putra Bangsa mungkin, eee dari kalangan semester atas doang atau seluruhan, Mbak? Ya, terkait dengan seminar Mhm. yang kita laksanakan itu keseluruhan mahasiswa di Universitas Putra Bangsa. Bahkan nggak hanya mahasiswanya aja, tapi juga para dosen itu diikut sertakan untuk kegiatan tersebut. Karena untuk lingkup apa Satgas PPKS itu tidak hanya di mahasiswa aja, tapi keseluruhan dari warga kampus. Sedangkan kayak dosen, kemudian Karyawan, karyawan, mahasiswa itu juga semuanya termasuk dalam warga kampus. kampus, baik. Untuk alur penanganan dari Satgas PPKS dalam menangani kasus itu bagaimana ya, Mbak Auli? Ya, untuk alur pengaduan ya, Iya, alur pengaduan yang pertama jelas ada kasusnya terlebih dahulu, kemudian dari pelapor itu apa melaporkan ke orang yang berkaitan di Satgas PPKS, misalnya melaporkan ke saya. Nah, nanti saya diskusikan dengan teman-teman. Kemudian selain itu juga dari kami ada kesepakatan untuk melindungi data diri dari korban tersebut karena dikhawatirkan ketika si pelapor itu datanya nyebar nanti kan malah disalahgunakan gunakan ataupun di situ ada ancaman terhadap terhadap korbannya. korban ya seperti itu. Kemudian nanti kita cari saksi saksi dari korban misalnya bisa jadi teman dekat teman dekat ataupun orang yang melihat kejadian Kejadian, tersebut itu bisa dijadikan saksi. Terus kemudian setelah itu kita juga memperkuat dengan bukti-bukti baik itu bukti yang ada di apa ya biasanya chat WhatsApp ya. iya, Nah, kita cari bukti itu lewat situ, kemudian juga lewat bukti-bukti lain lah seperti itu. Nah, itu nanti untuk memperkuat terkait laporan. dengan ya penyelesaian permasalahan Oh. tersebut. Untuk kategori kasus yang bisa dilaporkan, eee, itu bagaimana ya, Mbak, dari Satgas? Semisal kalau ada kasus nih, ada foto aib,
teman kita yang dijadiin stiker itu termasuk bisa dilaporkan atau tidak ya, Mbak? Nah, terkait dengan foto aib, kalau memang yang bersangkutan itu tidak berkenan, itu bisa dilaporkan di Satgas PPKS, karena itu juga termasuk ke dalam bullying Oh, ya. bullying. Iya, bullying. Seperti kemarin juga sempat ada. Jadi itu adalah mahasiswa baru dan ya intinya dia unik daripada yang lain, Iya, kemudian di kelasnya itu dibikin stiker. stiker, kemudian disebarkan, dan memang anak itu tidak terima dengan adanya tindakan semacam itu dan dia itu melapor ke Satgas. kita ya, ke Satgas. Itu bisa. Jadi semua tindakan yang memang merugikan dan di situ bisa menimbulkan trauma itu bisa dilaporkan di Satgas. Satgas. Buat teman-teman yang mahasiswa-mahasiswa, terutama di Universitas Putra Bangsa yang merasa ada perundungan atau pembulian di sekitar kampus, bisa melaporkan langsung ke Satgas PPKS tanpa mengkhawatirkan data diri kalian itu bocor atau bisa menyebar ke yang lainnya. Bagaimana dari pendapatnya Mbak Aul, pesan kesannya untuk teman-teman di Universitas Putra Bangsa dan yang lain? Ya, pesan saya untuk teman-teman mahasiswa di Universitas Putra Bangsa, silakan jika kalian merasa dibully, kemudian ada tindakan pelecehan seksual, silakan bisa langsung ke Satgas PPKS yang ada di Universitas Putra Bangsa. Kemudian jika kalian memiliki problem tentang kehidupan kalian, juga silakan, kami sangat terbuka jika teman-teman ingin bercerita kepada kami. Dan terkait dengan data-data teman-teman, kami itu dijamin melindungi ataupun tidak menyebarluaskan untuk data dari teman-teman seperti itu. Baik, terima kasih untuk Mbak Aul atas bincang-bincang mengenai Satgas PPKS kali ini. Oke, untuk teman-teman jangan lupa pantengin terus podcast kita jurnalistik. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel kita. Bye-bye.